pinknya itu sudah luar biasa cantik. Ini awalnya Coromandel juga sudah cuma satu, sekarang yang di sini sudah 3, dan yang rumpunan di sana juga 3, belum saya pisah-pisah. Luar biasa, asri merahnya luar biasa. Asri merahnya sudah segede ini, dari dia kecil sampai sekarang. Belum ratu kuning saya ini dulu potong bonggol dengan membawa 2 daun pancing. Halo, selamat pagi Sobat Setelah Garden. Ketemu lagi ya. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 31 tanggal 30 Juli. Tanggal 30 Juli ya teman-teman, tanggal 30 Juli 2023. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, selalu bisa merawat tanaman aglonemanya dengan sukacita. Oke, seperti biasanya saya setiap hari Minggu itu melakukan perawatan untuk pemberian nutrisi terhadap tanaman-tanaman aglonema di tempat saya. Teman-teman sudah tahu semuanya nutrisi apa yang saya pakai. Ini adalah pupuk organik yang saya buat dengan menggunakan bahan-bahan organik, buah-buahan, kulit buah-buahan yang saya fermentasi selama 3 bulan. Nah, teman-teman, semoga teman-teman selalu mempunyai semangat untuk beraglonema, bercocok tanam di kebun teman-teman sendiri, dan itu bisa memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Lingkungan kita menjadi lebih segar, lingkungan kita menjadi nyaman untuk kita pakai kegiatan sehari-hari ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut mungkin teman-teman bisa subscribe yang belum subscribe, dan saya ucapkan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel kami dengan memberikan komentar dan like. Oke, hari ini saya akan memberikan nutrisi. Seperti biasa saya menggunakan air 8 liter dan juga menggunakan pupuk buatan saya sendiri ini dengan takaran 15 mili. Dengan takaran 15 mili per 1 liter. Nah, jadi ini kita menggunakan segini sebanyak 120 mili ya. Ini kita pakai harum. Seperti biasa, saya selalu menyampaikan kalau di tempat kami ini pemberian nutrisinya itu seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena saya sempatnya untuk memberikan nutrisi itu ya kalau pagi hari itu ya cuma hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi ya saya kadang hari Sabtu, kadang hari Minggu, sesempatnya saya. Nah, ini kita kocak-kocak. Kita kocak-kocak lalu kita semprotkan. Nah, ini untuk menyampaikan atau memberikan pandangan bahwa memang di tempat kami ya kami hanya memberikan itu aja, karena masih banyak yang bertanya pupuk apa lagi yang diberikan ke tanaman di Sena Garden sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan subur-subur. Jadi saya tegaskan lagi, saya cuma menggunakan pupuk buatan saya sendiri, jadi tidak perlu ragu bahwa pupuk organik ini dapat memberikan tanaman kita itu bisa tumbuh dengan sehat. Nah, selain itu, kalau untuk pupuk yang lain yang saya berikan itu adalah pada saat saya melakukan penanaman.
Nah, pada saat penanaman memang saya kasih pupuk Osmokot, teman-teman. Maaf saya menyebut merek, tapi memang saya memberikannya Osmokot, saya tidak ada endorse atau apapun, saya memberikannya itu pada saat penanaman awal. Teman-teman bisa pakai juga Deltastar atau apa. Nah, kalau saya pakainya Osmokot, terus selebihnya saya cuma melakukan penyemprotan ini. Penyemprotannya sih simple ya. Penyemprotannya simple, saya cuma melakukan kegiatan ini. Nah, mungkin teman-teman sudah bosen kali ya untuk melihat saya memberikan eh, nutrisi. Ya, saya cuma ini, kegiatan saya itu cuma seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri perawatan saya itu seperti apa, karena masih sekali banyak yang tanya by WA, sudah by komentar, masa pupuknya cuma menggunakan pupuk buatan sendiri aja gitu kan. Ya, saya memang seperti itu sih ya. Ya, kalau mau percaya ya monggo, kalau enggak ya itu yang saya lakukan ya, teman-teman. Nih, pembukaannya saya cuma seperti ini. Dan nanti bisa dilihat kondisi tanaman saya itu seperti ini, teman-teman. Mudah. Mari kita ikuti terus ya kegiatan saya. Kegiatan minggu pagi saya seperti ini, teman-teman. Kegiatan minggu pagi saya hari ini memberikan nutrisi. Semua tanaman saya kasih, masuk anggrek di tempat saya, itu saya kasih semua. Biarkan tanaman ini tumbuh dengan sehat, segar, supaya kita yang merawatnya juga senang. Kalau tanaman kita tumbuh dengan sehat, segar seperti ini kan enak ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil setelah kita lakukan penyemprotan ya, teman-teman. Setelah kita lakukan penyemprotan, pemberian nutrisi, ini tanaman kita itu terlihat lebih segar. Tanaman kita tampak lebih seger-seger, dan segarnya itu beda kalau kita siram dengan air biasa ya, teman-teman. Kita bisa melihat perbedaannya kalau kita memberikan penyiraman dengan hanya menggunakan air biasa. Nah, kalau kita siram dengan semprot dengan menggunakan pupuk organik yang hasil fermentasi tersebut, itu kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasilnya itu bagus, hasilnya itu segar nih. Ini segar. Dan selain itu, karena dia itu mempunyai fungsi sebagai pestisida juga, pupuk yang saya berikan ini akhirnya bisa memberikan dampak untuk kita mengurangi dalam penggunaan
antrakol. Ini saya sudah coba selama 1 bulan ini, saya tidak memberikan antrakol dan tidak terdapat jamur-jamur yang menempel, tidak ada kutu-kutuan, tidak ada hama-hama yang datang. Bahkan saya mempunyai tanaman yang begitu banyak, itu pun nyamuk nggak ada teman-teman. Di sini nggak ada nyamuk karena baunya dari pupuk yang saya berikan ini, walaupun baunya itu wangi segar, tapi untuk binatang-binatang itu tidak suka. Bahkan semut pun itu tidak akan takut ya kalau kita semprot dengan menggunakan pupuk hasil fermentasi selama 3 bulan ini. Ya, ini kondisi tanaman-tanaman saya bisa tumbuh dengan subur ini ya, saya pupuk dengan menggunakan pupuk yang menggunakan bahan-bahan ya, menggunakan bahan-bahan organik pilihan. Karena saya apa yang saya konsumsi itu yang dikonsumsi oleh tanaman-tanaman saya. Saya mengkonsumsi pir, saya mengkonsumsi buah naga, saya mengkonsumsi apel, saya mengkonsumsi nanas, itu juga yang dikonsumsi oleh tanaman aglonema saya, tapi setelah difermentasi. Nih hasilnya teman-teman. Bahkan ini dulu sebelum di tempat saya, Harlequin ini adalah Harlequin hijauan ya, Harlequin hijau. Tapi setelah saya rawat, ini bisa menjadi Harlequin yang pink teman-teman. Harlequin saya ini Harlequin yang cantik ya. Nih, bisa dilihat. Apalagi nih, ini ngepinknya itu sudah luar biasa cantik, ya kan? Apalagi yang rumpunan, wah, yang rumpunan ini teman-teman, ini sudah sampai segede ini, tetap tumbuh subur. Biasanya kalau rumpunan sudah sebesar ini kan ya pertumbuhannya akan terganggu dengan pada busuk itu kan. Tapi lihat nih, rumpunan ini tetap tumbuh, mulai dari daun bawah masih ada sampai ke atas. Nah, inilah manfaat dari pupuk organik yang berasal dari buah-buahan segar. Buah-buahan segar yang saya lakukan fermentasi. Yang saya lakukan fermentasi selama 3 bulan. Hasilnya sungguh memuaskan. Tidak perlu kita membeli macam-macam pupuk yang harganya mahal-mahal. Kalau di saya, bagi teman-teman yang berminat, cuma saya jual dengan harga 25.000 teman-teman. 25.000 dengan botol ukuran 500 ml dan isinya sekitar 450 sampai 460 ml. Ini hasilnya sungguh cantik-cantik, luar biasa. Pemberiannya itu setiap 1 liter air itu kita campur dengan 15 ml pupuk. Ini sudah lokalan semua ya, dan sudah rawatan saya semua. Ini tanaman-tanaman ini sudah
cukup lama berkembang biak di sini. Ini awalnya legasi putih ini saya cuma mempunyai satu, sekarang sudah mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, sudah menjadi 5. Ini awalnya Coromandel juga sudah cuma satu, sekarang yang di sini sudah 3, dan yang rumpunan di sana juga 3, belum saya pisah-pisah. Ini peranakan-peranakan dari Stena Garden semua ya teman-teman. Luar biasa, asri merahnya luar biasa. Asri merahnya sudah segede ini. Dari dia kecil sampai sekarang belum saya potong bonggol. Saya suka dengan tanaman-tanaman yang tumbuh subur besar seperti ini. Saya tidak suka melakukan penyiksaan ya. Istilah saya penyiksaan. Kalau kita motong-motong sampai ekstrim itu penyiksaan. Tapi kalau terpaksa ya saya pengen banyak ya saya lakukan sih. Tapi nggak se ekstrim itu. Nih, ini ratu kuning saya. Ini dulu potong bonggol dengan membawa 2 daun pancing, tetapi tumbuhnya baru 1. Ini tumbuh 1. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Setelah disemprot itu tanamannya subur, tanamannya itu bisa cakep-cakep. Intinya sih kita melakukan rutinitas ya, rutinitas kita rawat secara rutin, kita rawat dengan sungguh-sungguh, jangan merasa terpaksa. Apakah di tempat Stena Garden juga terdapat daun yang seperti ini? Ada nih, ini karena daunnya saya tanam masuk ke dalam media, sehingga pasti lambat laun juga akan mengalami kering karena dia tersundul oleh akar ya teman-teman, tersundul oleh akar. Nih teman-teman, lotus delight saya warnanya coba lihat, sangat-sangat cerah. Nah contoh nih, saya sudah punya lotus delight sebanyak itu, tapi saya masih beli lotus delight juga yang kecil. Lotus delight yang kecil ini kenapa saya beli? Karena saya melihat pada saat itu ditampilkan oleh sellernya, daunnya itu hijaunya hijau kusam. Waktu itu ada 3 daun, 1, 2, 3. Daunnya itu seperti ini semua, lebih kusam lagi 3 ini. Tapi sekarang setelah saya rawat selama hampir 1 bulan, ini 3 mingguan, daunnya itu sudah menghijau. Hijaunya itu hijau segar, hijau seperti ini teman. Kalau hijau seperti ini sehat ya, tetapi kalau seperti ini itu artinya itu tidak sehat. Ini tanaman yang tersiksa kalau kondisinya seperti ini, kusam seperti ini. Tapi lambat laun setelah saya rawat di sini menjadi sangat cerah. Nah ini dulu saya beli mahal juga. Dulu waktu daun 1, 2, 3 ini aja saya beli di harga sekitar 250-an, 300, dengan kondisi tanaman yang tidak sehat. Beda kalau tanamannya sehat-sehat seperti ini, pasti lebih mahal. Seperti itu ya teman-teman. Dan jangan bandingkan lotus delight yang misalnya dari imporan atau dari yang perawatannya tidak baik. Jadi teman-teman kalau membeli aglonema di seller-seller itu lihat kualitasnya. Mungkin memang ada aglonema yang lebih mahal harganya, tapi lihat barangnya sehat atau enggak. Kalau yang baru turun dari imporan itu memang lebih murah,
Tapi teman-teman harus ekstra effort supaya tanamannya bisa menyesuaikan diri dengan yang ada di lingkungan kita. Tidak jarang itu tanaman yang kita beli dari importer itu akan mati. Nah, sebagai contoh, saya waktu itu membeli 4 Stardust Orange yang benar-benar baru turun dari impor. Itu sekarang yang bertahan di tempat saya itu cuma 2. Yang 2 lagi itu 1 minggu aja sudah lonyot. Karena memang setelah saya bongkar ternyata itu akarnya udah pada lonyot pada saat datang, dan saya tidak bisa mempertahankan, saya tidak bisa menyehatkan lagi, akhirnya mati. Tapi yang 2 ini waktu itu kondisinya masih lumayan sehat, akarnya tidak ada yang lonyot. Nah, itu akhirnya saya treatment dengan menggunakan ekoenzim. Dengan kadar ekoenzim yang saya kurangin, waktu itu saya menggunakan cuma 5 ml per liter. Saya semprot tidak hanya di pagi hari, karena tujuan saya bukan untuk supaya nutrisinya diserap, tapi untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di tanaman tersebut, sehingga saya semprot di waktu saya pulang kerja, sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membandingkan aglonema yang sudah rawatan lokal, rawatan di Indonesia, sama yang baru datang. Yang baru datang pasti harga lebih murah, tapi teman-teman membutuhkan ekstra dan biasanya lebih banyak matinya daripada hidupnya kalau teman-teman yang masih baru di dalam peraglonema. Tapi kalau teman-teman sudah lama dalam aglonema, ya nggak apa-apa, bisa dapat harga yang lebih murah, dirawat nanti bisa menjadi bagus. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Semoga teman-teman terhibur dengan kondisi kegiatan saya hari ini, yaitu penyiraman rutinitas pupuk organik buatan saya sendiri. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman dapat selalu mendukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan berkomentar. Terima kasih.